Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sehat, cerdas, berakhlakul karimah. MBS bisa. Alhamdulillah. Sudah siap belajar? Sudah. Kali ini kita akan belajar di WIB. Waktu Indonesia Belajar. Bersama saya, Ibu Tati Ernawati dan anak-anak saya dari MTS Muhammadiyah Wanayasa atau MBS Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada pertemuan yang lalu, Ibu sudah memberi tugas kalian untuk membaca materi sumber daya alam. Sudah dibaca? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang kita tinggal mengulas lagi. Silakan. Pertemuan kali ini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian sumber daya alam. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan pengelompokan sumber daya alam. Yang ketiga, kalian mampu menyebutkan potensi sumber daya alam. Terakhir, keempat, kalian mampu untuk menyebutkan mata pencaharian penduduk sesuai dengan kondisi alam. Sekarang kalian boleh berdiri semua. Lihat keluar. Apa sumber daya alam yang kamu lihat? Pohon, gunung, air terjun, tanah. Ayo Mbak Putri, lihat apa? Burung. Ya, silahkan duduk kembali. Kalian tadi sudah melihat benda-benda yang merupakan ciptaan dari Allah. Untuk siapa? Manusia. Untuk kita manusia, yang dipergunakan sebaik-baiknya agar kebutuhan kita terpenuhi. Coba sekarang, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua potensi alam yang berada di bumi, baik berbentuk benda mati maupun berupa makhluk hidup, yang dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Ya, sip, benar. Kalau bareng-bareng ternyata kalian jago-jago semua. Coba sekarang kalau sendirian, tunjuk jari siapa yang berani. Ya, Mbak Izah. Sumber daya alam adalah semua potensi alam yang berada di bumi, baik berbentuk benda mati maupun berupa makhluk hidup, yang dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Ya, sip, pinter. Insya Allah semuanya sudah pinter ya. Mbak Izah sudah mewakili kalian. Sumber daya alam yang banyak sekali itu bisa kita kelompokkan menjadi beberapa macam. Nah, untuk mempelajari pengelompokan sumber daya alam, Ibu sudah menyiapkan bagan pembagian sumber daya alam. Siapa yang mau bantu Ibu untuk memasang bagannya? Silahkan maju. Baik anak-anakku, mari kita bahas pengelompokan sumber daya alam. Sumber daya alam menurut kemungkinan pemulihannya dibagi menjadi 2. 1. Sumber daya alam atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalaupun sumber daya alam ini kalau sudah kita gunakan tidak bisa diusahakan lagi, tidak bisa dibuat lagi. Kalaupun bisa dibuat dalam waktu yang sangat lama, ribuan tahun. Contohnya adalah minyak bumi. Kemudian sumber daya alam menurut pemulihannya yang kedua adalah sumber daya alam terbarukan atau sumber daya alam yang dapat diperbaharui.
Sumber daya alam ini kalau sudah kita gunakan bisa dihasilkan lagi. Contohnya ayam. Kalau sudah dipotong bisa nanti telurnya itu diternakkan lagi. Kemudian menurut materinya sumber daya alam juga dibagi menjadi dua. Yang pertama sumber daya alam hayati atau ini yang materinya berasal dari makhluk hidup. Contohnya hewan. Kemudian yang kedua, menurut materinya sumber daya alam adalah sumber daya alam non-organik atau non-organik. Ini materinya berasal dari benda mati. Contohnya tanah. Selanjutnya untuk yang ketiga, pembagian atau pengelompokan sumber daya alam adalah berdasarkan habitatnya atau lingkungannya. Sumber daya alam juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam terastis atau daratan. Berarti sumber daya alam ini berada di daratan. Contohnya hutan. Kemudian menurut habitatnya yang kedua adalah sumber daya alam akuatik atau perairan. Berarti sumber daya alam yang berada di perairan. Contohnya ikan. Sampai di sini sudah paham semua? Sudah. Ya, kalau sudah paham sampai ketemu di segmen berikutnya. Anak-anak, kita lanjutkan materinya masih di WIB. Waktu Indonesia Belajar. Kali ini kita akan pelajari tentang potensi sumber daya alam. Sebelumnya, Ibu akan bagikan lembar kerja siswa. Nih silahkan. Kelompok 1, kelompok 2 silahkan maju. Kelompok 3. Nah, di lembar kerja itu ada petunjuknya. Yang pertama, kalian amati videonya. Yang kedua, kalian menuliskan hal-hal yang penting yang ada ketika video ditayangkan. Kemudian setelah selesai video ditayangkan, nanti kalian akan berdiskusi. Diskusinya adalah cari potensi sumber daya alam sesuai dengan video tayangan nanti. Untuk kelompok 1, nanti videonya adalah video yang pertama. Kelompok 2 pada video yang kedua. Dan kelompok 3 pada video yang ketiga. Paham ya? Paham. Kalau sudah paham, mari kita saksikan video yang pertama untuk kelompok pertama. Ya, tadi adalah video yang pertama. Kita lihat tentang potensi sumber daya alam tanah. Nah, nanti bagi kelompok 1 diskusikan dengan kelompokmu sumber daya alam tanah itu potensinya untuk apa saja. Kemudian anak-anakku yang solehah, kita lihat video yang kedua untuk kelompok yang kedua. Painted a picture of us now, forever forgive. 'Cause little Missy Misery set foot in the ocean but never the sea. I'll bury her into the ground next to the old. Tadi kita sudah melihat tayangan video yang kedua di daerah Dieng, yaitu tentang potensi pariwisata. Nanti tugas untuk kelompok 2 adalah mendiskusikan pariwisata alam apa saja yang ada di Dieng.
Sekarang kita lihat video yang ketiga untuk kelompok yang terakhir, yang ketiga. Alhamdulillah videonya sudah ditayangkan semua. Berarti tugas kalian sekarang apa? Ya, berdiskusi tentang potensi sumber daya alam. Nanti yang 2 orang bisa memindahkan kursinya dengan cara diangkat. Jadi tidak ada suara ya. Diangkat berhadapan-hadapan duduknya. Ya, diskusinya kita bisa mulai dari sekarang. Silahkan. Tadi kalian sudah berdiskusi. Tugas kalian berikutnya adalah presentasi. Nanti dari kelompok 1 dilanjut kelompok 2 dan diteruskan kelompok 3. Silakan kelompok 1 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kentang. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Potensi sumber daya alam yang telah kami amati dari video yang baru ditayangkan adalah sumber daya alam tanah. Berada di kawasan vulkanik menjadikan tanah di Dieng sangat subur. Maka masyarakat Dieng banyak memanfaatkan untuk pertanian. Dieng merupakan penghasil sayuran di dataran tinggi dan pemasok sayuran di Jawa Tengah. Kentang adalah komoditas utama, di samping wortel, kubis, dan bawang-bawangan. Selain sayuran, Dieng juga merupakan sentra penghasil jamur, purwaceng, dan karika atau pepaya gunung. Tidak banyak tempat yang dapat menghasilkan karika. Karika biasanya diolah sebagai manisan dan dijadikan oleh-oleh khas Dieng. Pemanfaatan tanah tidak hanya pertanian, tapi juga untuk tempat tinggal dan beraktivitas makhluk hidup. Penyedia makanan bagi hewan yang tinggal di bawah tanah, sebagai sumber mata air, menjadi material bahan bangunan, dan sebagai sumber pendapatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Edelweiss. Kelompok Edelweiss, semangat, optimis, religius. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok Edelweiss. Komplek Gunung Api Dieng tidak hanya dikenal dengan kesuburan tanahnya dan penghasil sayur mayur, tetapi dikenal juga dengan potensi wisatanya. Dieng merupakan daerah wisata favorit di Jawa Tengah setelah Candi Borobudur. Letak Dieng yang berada di dataran tinggi membuat Dieng dijuluki negeri di atas awan. Salah satu destinasi favorit yang ada di Dieng adalah Puncak Sikunir yang terletak di desa tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Desa Sembungan. Dari Puncak Sikunir, kita bisa menyaksikan keindahan Golden Sunrise dan kumpulan bila tidak ada kabut. Tempat wisata alam yang lain masih sangat banyak. Ada Telaga Pengilon, Telaga Merdada, Gunung Prau, Telaga Warna, Padang Savana, Kawah Sikidang, Kawah Cenana di Muka, dan Kebun Teh Tambi. Bahkan kebun pertanian juga bagus dijadikan tempat pariwisata. Di samping wisata alam, Dieng juga menyuguhkan berbagai alternatif wisata lainnya seperti wisata budaya, wisata sejarah, dan wisata kuliner. Intinya, semua tempat yang kita kunjungi selalu memanjakan mata kita. Jadi, siapkan kamera atau HP untuk mengabadikannya. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Lavender. Kelompok Lavender hebat, ceria, berkarakter. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok Lavender.
Potensi sumber daya alam berdasarkan video yang kami amati adalah panas bumi. Sepanjang mata memandang, pipa-pipa besar meliuk-liuk turun seolah mencari jalan. Ujung pemandangan bertumbuh pada kepulan asap putih yang senantiasa mengalun, mengular dari perut bumi dan keluar melalui cerobong. Eksploitasi panas bumi sebagaimana kita lihat dari luapan asap itu dikelola oleh PT Geodipa Energi yang disingkat PT Geodipa, yang dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Keberadaan PT Geodipa Unit Dieng juga menjadikan panas bumi menjadi wahana wisata geowisata dan wisata edukatif. Jadi, bagi kita yang penasaran dengan energi panas bumi di Dieng, bisa melakukan kerja praktek atau kunjungan ke PT Geodipa. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Kalian sudah presentasi semua. Setelah ini kita akan ulas bersama-sama. Tepuk tangan lagi. Ya, sip. Ya, sebelum Ibu mengasih pertanyaan, kita akan bermain terlebih dahulu. Permainannya cukup sederhana. Cuma begini. Ketika Ibu bilang tepuk 1, maka kalian tepuk 1 sambil bilang yes. Kemudian ketika Ibu bilang tepuk 2, maka tepuk 2 kali sambil bilang oke. Kemudian kalau tepuk 3, maka tepuk 3 kali sambil bilang semangat. Kita coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3. Ya, kita sedikit variasi. Tadi kan ada tepuknya, sekarang nggak ada tepuknya. 1, kalau saya bilang 1, maka pegang hidung. Ketika bilang 2, pegang telinga. Ketika saya bilang 3, maka pegang hidung dan telinga secara menyilang. Jangan begini ya, tapi menyilang. Ya, coba. 1, 2, 3. Ya, sekarang kita kombinasikan. Tepuk 1, tepuk 3, 2. Ya, ada 1 yang oke ternyata. Berarti belum konsentrasi. Sekali lagi. Tepuk 2. Langsung. Tarik nafas dulu. Ya, tepuk 2. Tepuk 1. 3. Wah, sip. Kita mulai, sudah konsentrasi semua. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Nanti Ibu kasih pertanyaan, kemudian kamu tunjuk jari yang bisa jawab, ya. Ya, pertanyaan yang pertama. Jelaskan pengertian sumber daya alam. Ya, Mbak. Sumber daya alam adalah semua potensi alam yang berada di bumi, baik berbentuk benda mati maupun berupa makhluk hidup, yang dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Ya, tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua, pengelompokan sumber daya alam, tapi langsung ke contoh barangnya. Jadi, contoh 1, ayam. Menurut kemungkinan pemulihannya termasuk sumber daya alam terbarukan. Menurut habitatnya, ayam termasuk sumber daya alam terastis. Menurut materinya, ayam termasuk sumber daya alam organik atau hayati. Itu pertanyaan yang kedua. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Sebutkan potensi sumber daya alam tanah. Ya, Mbak. Tempat tinggal, pertanian, material bahan bangunan. Pertanyaan yang keempat. Sebutkan manfaat atau potensi dari sumber daya gas alam. Ya. Iya, sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pertanyaan yang terakhir. Sebutkan mata pencaharian penduduk daerah Dieng, Mbak. Industri, pertanian, pedagang. Lupa.
pemandu wisata. Ya, ternyata tepuk tangan buat kalian semua. 5 pertanyaan sudah dapat kalian taklukkan semua. Artinya pembelajaran hari ini sudah selesai. Senang belajar hari ini? Senang. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk tugas di rumah silahkan cari sumber daya alam yang lain. MBS bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam